mencoba menjelaskan terkait data warehouse tentang proses ETL. Di sini ada atasnya sebagai berikut. Saya coba jelaskan ini dulu dengan PPT ya. Oke, di sini ada studi kasus data warehouse dalam proses ETL. Oke, kita coba pentingnya arsitektur data warehouse ya. Mengapa data warehouse penting? Nah, di sini ada data warehouse berfungsi sebagai pusat informasi strategis yang mengubah data mentah menjadi informasi bersih, terintegrasi dan historis untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, di mana peran utamanya itu mendukung bisnis intelijen, single source of truth, pemisahan beban kerja ya, dengan keterangan terlampir. Okay. Terus arsitektur data warehouse terdiri dari 4 lapis utama: data source, data mentah, data integration, tempat proses ETL, staging area, terus data storage, tempat penyimpanan data, dan access layer BI atau reporting ya. Okay. Nah, di sini ada proses ETL, yaitu extract, transform, and load. Adalah proses utama dalam membangun data warehouse dilakukan oleh data engineer menggunakan tools seperti Pentaho. Nah, di sini ada ekstrak, mengambil data dari sumber seperti OTP, ERP atau file eksternal. Nah, di sini saya ngambil contoh mengambil data aset dari modul aset manajemen. Oke, transform, membersihkan, memvalidasi, mengubah data agar sesuai dengan struktur. Oke, mencoba koreksi penulisannya. Menangani nilai kosong dalam imputasi atau default. Oke, menghapus duplikat. Oke, load, memuat data ke dalam tabel dimensi. Proses ETL bersifat berulang dan terjadwal, biasanya harian atau mingguan, untuk menjaga data tetap mutakhir dan relevan. Oke, proses ETL dengan Pentaho adalah proses inti dalam menggabungkan data warehouse dengan Pentaho PDI. Data kotor seperti CSV dapat berubah menjadi data bersih dan dimuat ke database. Ya, ekstrak, membaca data dari sumber CSV. Di sini kita ambil contoh sampelnya CSV menggunakan text file input. Oke, konfigurasi meliputi lokasi. Oke, transform, membersihkan dan menstandarisasi data menggunakan value mapper, nilai kosong, menggunakan filter row, duplikasi, mengganti pemetaan ke dimensi. Oke, load, memasukkan data bersih ke database SQL. Di sini kita menggunakan SQL yang menggunakan Postgre. Data kotor, membersihkan. Definisi data kotor adalah data yang mengandung kesalahan, duplikasi, atau format tidak valid sehingga tidak layak untuk analisis. Oke, jenis data kotornya misal typo gitu ya, kolomnya kosong atau duplikasi gitu ya. Oke, adapun teknik pembersihan data sebagai pada tabel berikut. Oke, di sini ya ada, saya coba ambil studi kasus aset manajemen ya. Latar belakang perusahaannya adalah bergerak di bidang manufaktur dengan total aset spesifik dari 5.000 unit, mulai dari mesin produksi berat, IT hingga operasional gitu ya. Perusahaannya menggunakan mencakup keuangan, supply chain manajemen. Akibatnya tim manajemen aset sering menghadapi kesulitan dalam melaporkan yang ditandai dengan data yang terpisah, duplikat aset, misalnya ada typo gitu ya. Tujuannya untuk apa? Menciptakan single source of truth, yang mengintegrasikan data aset dari ERP sistem lain ke dalam satu gudang data yang bersih dan konsisten, meningkatkan kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Di mana desain konseptual data warehouse akan mengikuti star scheme untuk memudahkan analisis. Star scheme akan terdiri dari sel tabel fakta yang mengukur metrik, nilai biaya, jumlah, dan dikelilingi oleh tabel dimensi yang menyediakan konteks. Oke, adapun desain logisnya seperti ini, tabel faktanya seperti ini, tabel dimensinya seperti pada yang ditampilkan. Mungkin nanti ada beberapa atribut yang tidak terpakai karena mengingat kolomnya kita sederhanakan. Oke, di sini desain fisiknya menjelaskan data engineer mengatasi masalah kualitas data yang spesifik menggunakan tool ETL seperti Pentaho, data integration. Di sini ada masalah duplikat aset manajemen, status typo, nilai kosong, pemotongan data, proses transformasi seperti
pada tabel terlampir. Oke. Nah, di mana setelah data dimuat dan struktur data analis akan membuat dashboard dari tool. Nah, ini kita belum, yang mungkin nanti sampai dengan tahu saja. Kurang lebih secara pengertian seperti itu. Langsung kita coba aja ke Pentaho. Oke, nah di sini saya sudah coba buat transformasi baru di mana inputnya ada CSV asset. Nah, di sini saya sudah input berdasarkan file yang sudah di generate ya via AI. Di sini sudah kebetulan di sini sudah dibersihkan ya data kotornya ya. Jadi saya tadi trial error dulu dan di sini sudah bisa. Cara ngambil file name-nya kita dengan double klik aja di CSV file input. Ini step name saya ganti step set, lalu pilih browse. Kita ambil aja data yang sudah kita pakai, sudah kita siapkan gitu ya. Oke, setelah delimiternya di sini saya mencoba pakai semikolon ya, karena yang sebelumnya pada latihan itu pakai koma. Saya coba pakai semikolon. Lalu kita coba get tool. Di sini sudah, karena sudah bisa, kita coba show dulu. Oke, sudah masuk ke kolomnya. Lalu kita preview. Oke, sudah aman, sudah masuk. Nah, di sini akan ada biru-biru. Misalnya meja kerja ini kosong, coba kita input manual. Oke, di sini sudah selesai. Di sini ada juga nanti di sini kita di add constant ini kita tambahkan kolom baru source type-nya, terus get system infonya kita tambahkan juga load TX-nya ini sebagai timestamp dan load batch ID. Oke, di tabel input kita buat dulu koneksi database-nya. Sebelumnya di sebelah sini kosong, saya naik ulang. Oke, coba kita coba misalnya di sini ya, kita buat satu koneksi itu dengan karena kita pakai SQL-nya Postgres ini, terus lalu kita pakai JDBC. Di sini kita isi localhost, database-nya apa, di PG admin-nya, user password. Kita coba cek, kita coba lihat yang sudah dikonfigurasi. Yang kurang lebih seperti ini. Saya menamakan database-nya staging UTS. Oke, ketika sudah di sini saya sudah running. Oke. Nah, di sini berhasil yang tidak ada error. Kita lihat preview datanya, lalu kita cek di PG admin-nya ya. Nah, di sini ada kolom. Nah, sebelumnya di sini ini kan clear ya si komennya di sini. Ketika kita running ini, misalnya kita mau cari scene aja deh, select scene itu misalnya, coba kita run continue. Sorry kalau bintang. Nah, di sini sengaja saya buat error dulu karena kita running. Nah, di sini sudah muncul semua ya, kira-kira data yang tersebut. Nah, database yang tadi dikonekin itu di sini ya, staging UTS. Oke, kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Ini saya belum mempelajari juga sih ini. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.